Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, ini berkaitan dengan Provinsi Cirebon antara solusi atau masalah. Ini pemirsa dipicu oleh DPRD Provinsi Jawa Barat yang beberapa hari yang lalu ini menyetujui adanya kabupaten baru yaitu Indramayu Barat atau Inbar. Nah, tentu ini akan berpengaruh terhadap keinginan ataupun aspirasi dari masyarakat di Ciayu Majakuning, yaitu tentang Provinsi Cirebon yang kembali keran ini dibuka nih pemirsa. Nah, nanti bagaimana pendapat dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau pengurus cabang ISNU Kabupaten Cirebon menyikapi adanya Kabupaten Indramayu Barat maupun ini pemirsa tentang Provinsi Cirebon yang ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa terelakkan ya. Ini muncul kembali tentang Provinsi Cirebon, dan seperti pemirsa ketahui bahwa adanya keinginan untuk Cirebon ini menjadi provinsi biasanya dalam tradisi politik kita ini muncul ini saat jelang pesta demokrasi, saat misalnya jelang pemilihan gubernur, pemilihan anggota DPR RI dan seterusnya. Ini wacana ini muncul kembali, dan ini bagaimana pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PC ISNU Kabupaten Cirebon menyikapi kondisi demikian. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini pemirsa, di sebelah saya ini ada Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Abdul Muiz Sairoji, biasa ataupun Karib dipanggil dengan Kang Muiz. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Muiz? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Puasa ini pemirsa tetap energik ya. Nah, ini di sebelah Kang Muiz pemirsa ada Wakil Sekretaris PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Ahmad Hidayat, biasa saya memanggil dengan Kang Dayat. Selamat pagi Kang Dayat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabarnya Kang Dayat? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Kang Dayat dengan Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Kang Muiz. Kang Muiz, ini mensikapi Indramayu Barat ataupun Inbar ya, yang ini beberapa hari yang lalu DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya menyetujui Kabupaten Indramayu Barat. Pendapat Kang Muiz ini berkaitan dengan hal tersebut sebagai Ketua ISNU, PC ISNU Kabupaten Cirebon seperti apa? Silakan Kang Muiz. Baik. Saya kira ini merupakan satu upaya atau salah satu langkah politik kesejahteraan dengan pendekatan kajian wilayah. Kajian wilayah. Okay. Indramayu itu merupakan satu wilayah, satu daerah, satu kabupaten yang memang cukup luas. Luas ya. Luas sekali. Dan itu keluasan itu akan bisa menghambat terhadap proses kesejahteraan masyarakatnya, sehingga bisa menemukan sebuah titik solusi, sebuah kesimpulan bahwa pemisahan atau pemecahan Indramayu menjadi dua kabupaten, Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Indramayu, saya kira itu merupakan salah satu jawaban atau temuan terakhir ketika mengkaji soal kajian wilayah tadi dalam rangka untuk menuju kesejahteraan. Itu pendapat kamu Is. Masih saya ke kamu Is nih. Kamu Is, ini bukankah juga di Kabupaten Cirebon juga rame beberapa tahun yang lalu juga digelorakan tentang Kabupaten Cirebon Timur ya. Tetapi ini Kabupaten Indramayu Barat justru menyodok duluan gitu. Kamu Is? Iya, sebenarnya kalau Cirebon Timur itu kan muncul dari inisiatif masyarakat ya. Inisiatif masyarakat yang kemudian respon pemerintah cukup lamban. Artinya dengan munculnya ide-ide, gagasan-gagasan, tawaran dari masyarakat, baik itu masyarakat secara individual, tokoh-tokoh misalnya, dari kalangan budayawan, ada Mas Alwi misalnya. Saat itu ya? Saat itu. Kemudian ada tokoh-tokoh LSM dan lain sebagainya yang begitu gencar, dan ini tidak pernah ditanggapi serius, pernah direspon oleh pemerintah daerah, sehingga membentuk sebuah tim misalnya untuk mengkaji khusus bagaimana sih
prospek ke depan ketika Cirebon dipilah menjadi 2 kabupaten misalnya. Nah, itu tidak pernah dilakukan. Nah, ini berbeda mungkin dengan Indramayu. Barat ya. Indramayu juga sama ketika itu sama-sama menjadi salah satu kabupaten yang juga cukup banter tentang pemecahan wilayah gitu ya. Ada daerah otonomi baru. Nah, itu munculnya seperti itu setidaknya adalah merupakan respon cepat dari pemerintah ya, pemerintah daerah yang kemudian dia salurkan melalui lembaga-lembaga yang kompeten di yang sah gitu. Baik. Oke, Tandu Kang Muiz. Ya, ini saya langsung ke Kang Dayat ya. Ini menyambung dari Kang Muiz tadi. Anda sebagai wakil sekretaris PC ISNU Kabupaten Cirebon menyikapi tentang disetujuinya Indramayu Barat sebagai kabupaten baru ya, daerah otonomi baru oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Silakan Kang Dayat. Ini langkah yang bagus untuk menuju Provinsi Cirebon. Kalau Indramayu sudah ada 2 kabupaten, maka sebentar lagi saya meyakini ada Kabupaten Cirebon Timur. Cirebon Timur. Dari sisi geografis, Cirebon ini sangat diuntungkan. Letak ada di tengah dan Provinsi Cirebon ini sangat diuntungkan dan saya rasa sudah siap menjadi provinsi. Di Indramayu ada Provinsi Cirebon Barat, kemudian ke barat sedikit ada Subang, nanti masuk ke kita ini Subang. Di sana sudah ada pelabuhan baru dan skala internasional. Kemudian di Majalengka sudah Patimban ada ya, pelabuhan Patimban. Kemudian di Majalengka sudah ada Kertajati, ditambah ada embarkasi di Majalengka itu. Jadi orang Cirebon, orang Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, kemudian saya yakin Brebes juga akan masuk ke kita ke Provinsi Cirebon. Itu akan lebih maju, kemudian insya Allah akan lebih sejahtera. Tentang Provinsi Cirebon. Dan mohon maaf Mas Afif, saya dari background saya ini ada sedikit pengusaha sedikit. Saya di rumah itu usaha mebel. Jadi kalau Provinsi Cirebon terwujud, ini akan disambut baik oleh kalangan pengusaha. Mengapa gitu? Dari pengusaha memandang positif Provinsi Cirebon itu untuk kirim distribusi barang itu lebih enak, lebih mudah. Kemudian ada perhatian khusus yang lebih dekat. Kalau Kang Emil itu sudah melakukan program petani milenial, banyaklah program-program itu. Tapi masih sedikit di kalangan Cirebonnya nih yang menyentuh. Nah, kalau kita punya Provinsi Cirebon sendiri, saya yakin pemerintah atau gubernur pertama nanti Provinsi Cirebon ini akan lebih perhatian terhadap pengusaha-pengusaha muda, kemudian kaum miskin kota yang ada di Cirebon. Oke, Kang Dayat, sepertinya Anda optimis sekali ya dengan kemarin disetujuinya Indramayu Barat jadi kabupaten tersendiri. Kemudian nanti ini akan hal demikian ini tidak bisa dihindari, yaitu adanya Provinsi Cirebon gitu ya. Nah, ini seperti kita ketahui Kang Muiz maupun Kang Dayat, adanya diskursus atau wacana-wacana Provinsi Cirebon ini kan kadang juga muncul, kadang redup kembali, kadang ada lagi. Nah, mensikapi hal ini bagaimana menurut Kang Dayat? Ya, wajar. Kadang redup, kadang ini. Tapi ISNU udah beberapa tahun, bahkan kemarin juga kita mendiskusikan bagaimana wacana Provinsi Cirebon. Tinggal bagaimana nunggu nasib. Terwujudnya Provinsi Cirebon. Dulu Kang Alwi, sebenarnya Alwi itu bagaimana beliau gencar menyuarakan Provinsi Cirebon sampai akhir hayatnya. Dan saya optimis di zaman Pak Jokowi, di zaman Kang Emil ini terwujud Provinsi Cirebon. Kalau redup kemudian muncul kembali, saya rasa tidak ya. Buktinya teman-teman ISNU di setiap nongkrong di kafe atau di warung kopi
masih mewacanakan bagaimana Provinsi Cirebon itu bisa terwujud. Baik. Oke, tahan dulu Kang Dayat, saya ke Kang Muiz. Kang Muiz, ini berkaitan dengan menyambung dari Kang Dayat tadi ya. Apakah pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dalam hal ini berkaitan dengan Provinsi Cirebon itu sesuai dengan tema besar kita di pagi hari ini, Provinsi Cirebon antara solusi atau masalah, ini sebuah tanda tanya. Apakah hal ini juga sudah betul-betul dikaji secara matang atau bagaimana sih oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon? Tapi tahan dulu nih Kang Muiz dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali untuk Anda.